Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya EGD Wiradharma Putra, mahasiswa dari Prodi Sistem Informasi dengan NIM 1815091020. Nah, di sini saya akan mempresentasikan tugas dari audit sistem informasi, yaitu berupa review jurnal terkait framework COVID dan juga CMM. Nah, dari subpermasalahan yang ada itu ada 6, yaitu yang pertama permasalahan penelitian, yang kedua domain audit yang digunakan pada masing-masing jurnal, yang ketiga ada proses dan alur audit, yang keempat ada subjek pihak yang diaudit, yang kelima ada hasil audit, dan yang keenam adalah rekomendasi perbaikan. Nah, untuk jurnal yang pertama itu saya ambil judul jurnal yaitu Audit Sistem Informasi Absensi pada Kejaksaan Negeri Kota Bandung menggunakan framework COVID-5 dari jurnal Sisfokom Sistem Informasi dan Komputer yang dipublis pada tahun 2020. Yang pertama itu permasalahan. Nah, Kejaksaan Negeri Bandung menerapkan suatu sistem informasi untuk meningkatkan kegiatan operasional kerjanya, di mana menggunakan alat yang terkomputerisasi, yaitu menggunakan Fast Clock, mencatat daftar kehadiran para pegawainya. Nah, di mana sistem ini diharapkan yang digunakan yaitu mampu mengelola atau menyampaikan dan menjaga keamanan sistem informasi dengan baik. Maka dari itu diperlukan audit yang bertujuan untuk mengevaluasi tata kelola informasi yang berjalan. Nah, di sini domain audit yang digunakan adalah MEA atau Monitor, Evaluate, and Assess, di mana domain ini berfungsi untuk memonitoring semua proses untuk memastikan pengarahan yang diberikan di IT. Semua proses IT harus diperiksa secara reguler tiap waktu untuk memastikan kebutuhan kualitas dan ketaatan dengan kebutuhan pengendalian. Domain mengajukan manajemen kinerja, monitor, dan internal kontrol, ketaatan dan tata kelola yang reguler. Di sini ada proses auditnya, yaitu pada tahapan ini dilakukan proses audit pada sistem informasi absensi menggunakan framework COVID-5 dan subdomain MEA. Ada analis hasil. Pada tahapan ini terakhir menganalisis hasil pengolahan data, kemudian ditentukan capability level dari masing-masing subdomain sesuai dengan framework COVID-5. Proses berjalannya sistem informasi absensi di Kejaksaan Negeri Kota Bandung menggunakan Fast Clock. Nah, yang pertama itu pegawai mulai datang ke stasi. Setelah itu pegawai melakukan absensi dengan mengharapkan wajahnya ke Fast Clock dan mempertahankan posisi tersebut sampai ada notifikasi. Jika terdeteksi, maka absen tersebut berhasil terdata. Sedangkan jika tidak, maka pegawai harus menghadap wajahnya kembali ke layar Fast Clock agar terdeteksi. Setelah terdeteksi, maka data pegawai tersebut akan langsung terinput ke divisi personalia. Dan yang terakhir, setelah data absensi terinput ke divisi personalia, maka data tersebut akan terinput ke dalam database aplikasi Simpek. Nah, yang ini subjek atau pihak yang diaudit. Setelah audit sistem informasi berfungsi untuk memastikan sistem informasi dalam perusahaan ini melakukan pengamanan aset informasi menggunakan sistem dengan yang efisien dan juga terjaga itu. Nah, untuk hasilnya berdasarkan rekapitulasi jawaban dari responden, maka didapatkan nilai tertinggi yaitu sebesar 2,30 pada rentan 1/4. Nilai tingkat kapabilitas tertinggi terdapat pada MMA 01 yaitu 2,64, sedangkan yang terendah itu pada MMA 03 sebesar 1,85. Selanjutnya dilakukan perhitungan guna mencapai nilai indeks dengan rumus sebagai berikut. Nah, jadi diperoleh hasil seperti tabel berdasarkan penelitian yang telah dilakukan mengenai tingkat kematangan teknologi yang telah ditetapkan di Kejaksaan Negeri Bandung. Secara keseluruhan berada pada level 2 yaitu manajer proses dengan nilai 2,4 dari skala 4. Hal tersebut berarti bahwa secara keseluruhan proses pengelolaan TI telah diketahui oleh instansi, akan tetapi instansi masih perlu melakukan pembenahan pada beberapa proses khususnya pada domain MEA.
Berikut rekomendasi perbaikan, yaitu rekomendasi dari hasil audit adalah perbaikan dan peningkatan sistem informasi absensi dan tata kelola TI di Kejaksaan Negeri Kota Bandung. Lanjut untuk jurnal yang kedua, itu saya mengambil judul pengukuran tingkat kematangan layanan IT dengan menggunakan CMMI dari jurnal Sivo Microskill yang dirilis pada tahun 2019. Yang pertama itu permasalahan itu pada perguruan tinggi XYZ adalah dikarenakan perguruan tinggi ini memanfaatkan teknologi informasi dalam proses bisnisnya. Namun permasalahan masih dijumpai pada pemberian layanan TI yang memenuhi kebutuhan yang diharapkan divisi TI dan penggunanya. Berdasarkan permasalahan yang akan diselesaikan pada penelitian, maka area yang akan diukur adalah service operation dengan menggunakan framework CMMI untuk menentukan tingkat kematangan layanan TI. Nah, di sini domain yang dipilih itu adalah ITIL, yaitu pada service operation mencakup incident management, request fulfillment, dan problem management. Ada 4 tahapan, yaitu yang pertama ada pengumpulan data, yaitu pada tahap awal ini mengumpulkan data dan informasi serta pembagian kuesioner untuk mengetahui pembagian peran, tanggung jawab, dan struktur divisi TI. Yang kedua itu ada analisis data. Pada tahap ini data kuesioner kemudian akan dianalisis untuk mendapatkan nilai kematangan. Yang ketiga menentukan tingkat kematangan, yaitu penentuan tingkat kematangan menggunakan tabel pemetaan skor level, dan yang terakhir itu ada rekomendasi, merupakan tahap akhir memberikan rekomendasi berupa hal-hal yang perlu dilakukan untuk meningkatkan atau mempertahankan tingkat kematangan layanan TI pada perguruan tinggi XYZ. Nah, dari proses itu ada 5. Dari proses service life cycle pada ITIL, yaitu ada service strategi, yaitu kegiatan pengembangan strategi dalam mentransformasi manajemen service TI menjadi aset strategi pada organisasi. Yang kedua ada service design, yaitu pengembangan paduan manajemen layanan TI yang didasarkan pada strategi yang sudah dikembangkan pada tahap service strategi. Yang ketiga ada service transition, yaitu proses transisi dari tata kelola yang sebelumnya menjadi tata kelola yang baru disesuaikan dengan pengembangan tahap service design. Dan yang keempat, service operation, yaitu kegiatan yang berisi langkah-langkah terbaik untuk melakukan manajemen layanan TI. Dan yang terakhir itu merupakan di mana tahapan yang keempat di atas itu diulang guna tujuan tahap ini adalah meningkatkan hasil keluaran dari kegiatan 4 tahapan sebelumnya. Untuk atau pihak yang diaudit itu perguruan tinggi XYZ ini memanfaatkan layanan TI. Berdasarkan pada data yang diperoleh selama 3 bulan terakhir dari divisi TI, dari laporan gangguan TI yang diterima, rata-rata laporan gangguan yang diselesaikan tepat waktu hanya 60%. Dari keseluruhan laporan yang diterima, 19-29 laporan pengguna ditangani dengan penanganan yang tidak tepat. Berikut merupakan hasil audit yang diperoleh selama 3 bulan. Dan hasil audit yaitu rata-rata persentase laporan insiden atau gangguan yang berhasil diselesaikan dalam pengamatan 3 bulan hanya berkisar 60% dari keseluruhan laporan yang masuk. Selain itu juga terdapat 19-29 gangguan yang salah penanganannya. Pengukuran tingkat kematangan dilakukan berdasarkan kerangka CMMI dengan menggunakan matriks kuesioner IT Service Management atau ITSM. CMMI merupakan framework yang dapat digunakan untuk mengukur tingkat kematangan atau maturity level. Yang terakhir itu ada rekomendasi perbaikan dari penelitian ini. Maka ada beberapa rekomendasi berupa hal-hal yang perlu dilakukan untuk meningkatkan atau mempertahankan tingkat kematangan layanan TI perguruan tinggi XYZ. Sebelum dilakukan pengembangan aplikasi service desk, sebaiknya dilakukan pengujian terlebih dahulu dengan menggunakan software pengujian. Aplikasi service desk yang dikembangkan sebaiknya disesuaikan dengan framework ITIL versi 3, sehingga penanganan gangguan dapat dikelola dengan baik. Dengan demikian, penelitian berikut diharapkan dapat mengembangkan aplikasi service desk yang berpedoman pada framework ITIL versi 3 atau framework lain yang dinilai lebih tepat
diterapkan pada perguruan tinggi XYZ. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Jika ada salah kata, mohon maaf. Saya tutup dengan para masyarakat. Om Santi, Santi, Santi Om.